masyarakat elemen yang mau gabung untuk sama-sama kita punya visi yang sama untuk bongkar mafia skincare, ayo sama-sama. Bismillah. Walaupun ada puluhan preman yang dikirim, nggak ada urusan sama kita, ya kan? Internalnya polisi, internalnya KPK, bagaimana cara OTT dan sebagainya, nggak perlu dipublis. Yang dirilis oleh KPK, yang dirilis oleh polisi itu adalah kasusnya. Jadi 11 Oktober 2024 itu adalah kasus, makanya dirilis. Makanya saya bilang itu adalah dokumen publik, bukan SOP yang bersifat universal. Itu adalah kasus yang sudah terjadi, yang harus diumumkan kepada publik karena di sini ada kepentingan publik gitu loh. Karena kan ada produk yang dijual belikan, diedarkan di masyarakat. Nah, produk-produk ini yang menurut temuan BPOM itu ada masalah. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat gitu loh. Siapa perusahaannya, apa produk-produknya begitu. Bang, collab sama Doktip sudah seliweran, saling fitnah. Banyak lambung lapar, Bang. Doktip ada DM saya. Beliau sampai bilang karena Doktip, Bang, ngikutin nggak kata Doktip di Instagram? Apa Doktip, saya bilang. Terus ya, masalah ini saya nggak dukung apa katanya. Terus masyarakat netizen bilang bahwa saya pro sama mafia skincare katanya. Ya saya bilang sama-sama aja. Kalau misalnya niatnya sama, Doktip sama saya, ya kan tidak. Yang penting kan apa? Konsisten kan. Kalau kita bilang ada mafia skincare, ya kita bongkar sama-sama mafia skincare gitu loh. Jangan kemudian kalau kita kemarin kita bilang mafia skincare-nya ini, terus tiba-tiba kita bilang bukan ini mafia skincare-nya. Nah, nggak konsisten namanya itu, ya kan? Kita konsisten aja, tegak lurus aja. Kalau memang ada pelanggaran, ya berarti kita harus berani sampaikan apa pelanggaran itu. Kalau dia berubah setelahnya, ada evaluasi dan perbaikan, alhamdulillah. Memang harusnya begitu. Tapi kasusnya yang sudah terjadi, ini harus disampaikan kepada publik agar publik ini mendapatkan informasi daripada BPOM gitu. Nah, teman-teman Doktip atau siapapun yang punya niat sama dengan saya, ayo sama-sama gitu loh. Iya kan? Jangan tebang pilih gitu loh. Konsisten kita. Kalau kita udah sebut ada mafia skincare, kita minta BPOM untuk ungkap ini gitu loh. Jangan kemudian kemarin kita bilang ini terus kita berubah, nggak boleh dong. Itu namanya nggak komit gitu ya. Saya nggak pandai kalau nggak ada komit, ya kan? Makanya saya nggak peduli orang sekarang kemarin dukung A, kemarin sekarang dukung B, ini nggak ada urusan sama saya tuh. Ya kan, saya tidak saya preferensinya enggak tergantung, enggak berafiliasi kepada siapapun. Yang jelas fokusnya cuma 11 Oktober 2024 gitu loh. Ngapain Doktip DM ya? Karena mungkin kalian banyak DM dia karena kemunculan saya berdebat di BPOM, ya kan? Udah 3 kali loh saya debat di BPOM sampai ada aksi juga. Mulai dari pihak obat-obatan, saya ingat betul tanggalnya, tanggal 23, 24 sama pihak humas sama pihak hukumnya, bidang hukumnya. Kemudian tanggal 29 saya demo tuh. Kemudian dijumpai sama Biro Umum BPOM loh, Biro Umum. Saya nggak tahu eselon berapa nih, yang jelas pejabat tingginya BPOM juga. Nah, videonya kan udah tayang juga di medsos itu. Nah, itu. Jadi mungkin karena banyak yang DM Doktip ini tag dia, mungkin dia DM saya gitu ya. Kalau saya bilang ya sama-sama Doktip, saya bilang kalau punya niat yang sama, tujuan yang sama, satu visi satu misi, ayo gitu. Tapi kalau ada kepentingan lain yang tidak kepentingan publik, bukan kepentingan masyarakat, mau Doktip mau siapapun nggak ada urusan sama saya, karena saya nggak kenal juga gitu loh. Saya hanya bicara soal kepentingan publik aja. Ada kesehatan masyarakat yang terganggu di sini. Ada jual beli produk yang bermasalah di sini. Kita minta BPOM clearkan di situ gitu loh. Makanya nggak boleh ada tutup-tutup nih. Tapi kalau misalnya saya punya usaha skincare, ya kan, saya punya ini, ya mungkin ada konflik of interest di situ. Saya lawyer, advokasi gitu. Saya fokus advokasi kesehatan masyarakat aja, nggak ada urusan tuh sama A sama B sama C, nggak ada urusan gitu loh. Pokoknya kalau ada mafia skincare nggak peduli siapapun, ya kan, equality before the law, gas habis. Ya kan, jangan sampai masyarakat lagi-lagi menjadi korban. Ya kalau mau flexing monggo aja, itu rezeki kamu kan, halal aja. Kalau kamu menjualnya dengan cara-cara yang halal juga gitu. Tapi kalau kamu menjualnya dengan cara-cara yang merugikan masyarakat, ya kan, ada bahan-bahan yang nggak boleh digunakan kamu gunakan, ya kan, kemudian overclaim menggunakan bahan berbahaya. Nah, ini makanya kita minta BPOM untuk
untuk menyelesaikan ini. Mas, masyarakat elemen yang mau gabung untuk sama-sama kita punya visi yang sama untuk bongkar mafia skincare, ayo sama-sama. Bismillah. Walaupun ada puluhan preman yang dikirim, nggak ada urusan sama kita, ya kan? Apa urusannya sama kita? Kita sesuai konstitusi aja. Saya demo itu kan ada surat izin dari Polda Metro Jaya itu. Di mana, Mas? Oh, ini. Wah, ini baterai saya habis. Intinya gini ya, kalau masalah Doktip, saya nganggapnya, saya kan nggak kenal ya. Jadi saya tuh baru DM, tapi sebelumnya kan 2024 kan Doktip ini muncul dan viral ya. Dia apa namanya mereview produk-produk dan sebagainya gitu ya. Dan saya taunya dari situ aja, tapi terkait dengan personalitinya Doktip saya kan nggak kenal, saya nggak tahu beliau. Tapi kalau misalnya beliau punya niat yang baik untuk apa namanya menjaga kesehatan masyarakat, kemudian menghalau produk-produk yang tidak BPOM menggunakan bahan berbahaya, itu juga turut membantu kerja-kerja daripada BPOM. Yang saya maksud itu adalah kita ini harus konsisten. Kalau kita pernah mengatakan ada mafia skincare dan kita punya bukti, ya kan? Yuk sama-sama kita datang ke BPOM, tantang BPOM untuk bongkar gitu loh. Karena BPOM yang punya bukti, punya data, yang sudah mendapatkan indikasi temuan bukti dan sebagainya untuk melakukan tindakan yang terukur gitu loh. Kita minta dia buka gitu, kita minta dia bongkar gitu loh. Jadi kita konsisten gitu loh. Kalau misalnya kemudian sekarang dia berubah, evaluasi dan seterusnya, ya biar aja, ya alhamdulillah gitu. Tapi kasus yang sudah pernah terjadi, ini harus menjadi catatan penting kita. Dan itu sudah ada pelanggarannya. Itulah makanya kita minta BPOM secara bertanggung jawab umumkan kepada publik gitu loh. Dan kita nggak boleh ada fitnah-fitnah ya. Saya paling pantang sama saya tuh. Ya, kita hidup nih di dunia ini sementara aja ya kan. Terus nyebar-nyebar fitnah, ada ini apa masalah, oh jangan. Wah, ngeri, dosanya tuh ngeri. At fitnah tu asadu minal qatl. Fitnah tuh lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi hati-hati ya. Kita boleh semangat, boleh menyampaikan pendapat, tapi nggak boleh ada fitnah loh. Saya kalau nggak ada bukti, saya nggak ngomong gitu loh. Jadi hati-hati. Jangan sampai terjebak dengan fitnah, dengan black campaign, buzzer. Wih, saya ngeri kalau nengok-nengok orang nih kalau udah mau ngisi Kampung Tengah, lambung-lambung ini, ngeri kali. Udah lupa aja. Kayak hidup selamanya jadi dunia ini. Lu mau dapat berapa ratus miliar pun kalau lu fitnah orang, buzzer orang dan sebagainya, itu nggak ada gunanya itu. Semua akan kita tinggalkan dunia ini. Ya, jadi saya nggak ada urusannya gitu. Jadi saya tengok di mafia skincare ini lebih banyak gimmick, lebih banyak ini. Makanya saya nggak pernah peduliin yang nggak penting, yang receh-receh saya nggak mau urusin. Yang saya urusin hanya kasus itu saja, agar kemudian kedepannya BPOM lebih bertanggung jawab dan lebih berhati-hati. Nah, coba tengok jawaban BPOM itu. Jawaban BPOM itu kan kayak gimana? Masa dibilang SOP sih, kasus dibilang SOP? Sejak kapan SOP harus diumumkan kepada publik gitu loh? Internal. Nggak usah diumumin, itu cara kerjanya BPOM, cara kerjanya polisi. Ya udah, itu internal, nggak perlu disampaikan kepada publik. Cara kamu nangkap orang, cara kamu melakukan penggeledahan, penutupan, nggak perlu. Yang perlu disampaikan kepada publik itu ada mafia skincare, ada produk bermasalah, ini ownernya, ini pabriknya, ini produknya, sampaikan kepada publik gitu loh. Kalau dalam rilis yang lain kamu clear, harusnya kamu clear dengan kasus 11 Oktober 2024. Kalau nggak clear berarti, wah ini berarti kakap ini, besar ini, banyak duitnya ini, orang hebat ini. Udahlah ya, sampaikan itu ya, secara bertanggung jawab, dan kamu harus berani gitu. Saya tantang BPOM, saya yakin BPOM berani. Tapi kalau nggak berani, bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa kalau kamu nggak berani. Kan saya repot, tapi nggak apa-apa, repot-repot demi kalian nggak apa-apa.